Bonjour à tous. Kali ini aku mau ke Paris nih. Nah, alasan yang aku pakai hari ini adalah déplacement pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées et sur gouvernement.fr. Jadi, alasan saya adalah untuk membeli keperluan yang berkaitan dengan kegiatan profesional saya. Karena laptopku rusak dan sekarang lagi di tempatnya temanku, tadinya mau diperbaiki tapi karena spare partnya nggak datang-datang, maka mau nggak mau aku harus ngambil. Lalu setelah itu ngambil di tempat temanku yang di Paris, yaitu di Belleville. Lalu dari Belleville nanti akan dipindahkan ke Monggale. Monggale itu di tempat-tempat reparasi laptop. Dan aku juga nyiapin ini de séjour. Aku pun sampai di Paris. Lihatlah, di dalam kereta begitu sepi, tidak seperti biasanya yang ramai. Karena sedang reconfinement, maka tidak terlalu banyak yang berpergian. Karena ya kalau sampai tidak ada alasan yang sesuai dengan la lettre atau l'attestation derogatoire, itu ya mending di rumah aja daripada kena denda 135 euro minimal. Nah, suasana di Châtelet-Les Halles. Sepi, tidak seramai biasanya. Mana ada beberapa. Oh, gerak-gerak. Oke. Ini suasananya. Ini di suasana kereta, stasiun kereta Châtelet-Les Halles. Jadi nggak terlalu banyak orang. Ini hari keberapa ya? Hari ke-7 kalau nggak salah untuk confinement, karena dimulai hari Jumat. Confinement itu dimulai hari Jumat. Oleh sebab itu sekarang udah amat sangat sepi. Itu lihat, sepi banget. Jadi di sini itu ya kan ada tuh tulisannya depart, satunya lagi mati. Yang depart nyala itu berarti buat apa namanya, yang akan berangkat. Jadi aku masuk sebelah sini. Begitu aku duduk, pandanganku langsung tertuju keluar jendela metro. Tampak seorang pria tertidur pulas di sana. Aku bersyukur aku masih memiliki tempat yang layak untuk berlindung dari hawa yang dingin. Aku pun melihat dua orang mengenakan seragam bertuliskan yang barusan itu adalah petugas kebersihan. Beliau mengelap setiap tiang dengan disinfektan. Begitu aku turun pun, aku bersyukur untuk kesekian kali. Ternyata masih banyak ya orang-orang di Paris ini yang tidak memiliki tempat tinggal. Seenggak-enggaknya tempat tinggal untuk berlindung dari hawa di Paris yang semakin lama semakin dingin. Hampir setiap gare atau stasiun metro di Paris memiliki cerita. Contohnya stasiun metro Goncourt ini. Prix Goncourt ini adalah sebuah penghargaan. Prix Goncourt itu untuk roman, untuk novel yang berbahasa Prancis maupun yang terjemahan. Aku sekarang udah ada di Belleville dan tempatnya itu lebih sepi daripada sebelum lockdown. Sekarang toko-toko udah pada tutup karena peraturan pemerintah. Restoran, belakang itu ada kafe, bar itu tutup. Tapi kalau toko barang-barang kebutuhan seperti barang kebutuhan pangan dan sebagainya atau serba kayak minimarket itu masih buka. Dan itu cuma maksimal sampai jam 7 malam. Nah, yang
Di belakangku ini buka tokonya seperti karena toko bahan makanan. Itu juga buka karena dia menyediakan makanan khusus, yaitu makanan halal, jadi harus buka. Terus ini juga buka. Lalu toko kacamata buka karena kalau orang yang lagi membutuhkan kan butuh kacamata ya harus buka. Jadi kalau tokonya masih necesar dia harus buka. Suasananya seperti ini. Nah, ini buka. Teng 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 teng. Tuh. Nah, di sini tuh ada kayak semacam boucherie yang sangat murah di sebelah situ tuh. Boucherie itu toko daging ya. Jadi boucherie itu adalah toko daging. Bahkan orang di luar Paris pun sering ngambil di sini, belinya di sini karena saking murahnya. Dan itu walaupun confinement tetap buka. Di sepanjang jalan ini namanya jalan Faubourg loh, ini juga buka. Ini juga murah-murah nih, lebih murah tokonya ini, lebih murah daripada yang di luar sini. Ini namanya Rue Faubourg du Temple. Oh ya, selain itu terletak ini wilayah ini, Belleville ini terletak di arrondissement 10. Toko-toko ada ketela itu harus buka. Ada perbaikan jalan. Namanya Rue Faubourg. Untuk sekadar informasi, di sepanjang jalan ini kebanyakan orang yang jualan itu orang-orang dari Arab dan India, ada beberapa. Nah, di sebelah sana, jauh sana, di sebelah kanan dan kiri itu banyakkan orang-orang dari China, Hong Kong, Macau dan sebagainya. Akhirnya aku sampai di apartemen temanku di Belleville. Setelah mengambil laptop, aku pun pamitan. Tapi temanku pun kalau ikutan. Yang di sebelah sana, sampai di sebelah sana itu adalah bagian di Chinatown. Tabak tetap buka ya. Tabak ini sangat penting karena kita bisa membeli timbre d'impôt untuk membayar pajak. Nah, aku kan sekarang udah ada di toko Asiatik. Ini di sini ada Indomie. Indominya ini. Ada yang nitip Indomie tadi. Coba Indomie rendang. Juga ada Indomie rendang. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi sebelum confinement, aku tuh naruh laptopku di tempatnya temanku di Belleville, Paris, arrondissement 10. Dia beliin aku spare part di Les Pièces Détachées atau spare part di eBay karena di Prancis tidak ada. Karena kalau di sini tuh kalau udah rusak ya udah langsung di rata-rata pada di Lembiro. Lempar beli yang baru. Nah, sekarang tuh aku ambil lagi karena pièces détachées atau spare partnya nggak datang-datang. Terus rencananya aku mau ke Montgallet itu untuk memperbaiki laptopku karena aku takutnya nanti rekonfirmasinya diperpanjang, terus aku butuh laptop untuk belajar. Udah datang, jadi ini perjalanan menuju ke Montgallet, naruh laptop direparasi, moga-moga bisa, sehingga kalau nanti harus ada kurs online aku bisa melakukannya karena rumahku lumayan jauh, tidak di Paris sekarang, jadi dengan sekolah itu sekitar 7-8 km. Ada di Montgallet. Nah, Montgallet ini adalah maksudku daerah yang kalian bisa beli spare parts informatika ya, handphone, laptop maupun
kamera CCTV. Ikuti terus ya. Di sepanjang jalan di belakangku ini sampai di sebelah sana itu adalah tempat-tempat untuk menjual spare part dan sekaligus untuk memperbaiki, karena aku takutnya nanti reconfinement atau lockdown kedua ini diperpanjang sampai Februari. Aku dengar-dengar aduh sampai selesai musim dingin kan otomatis harus online. Itu yang susah kalau nggak ada laptop. Kayaknya yang ini oke deh, reparasi. Nah, sekali ini aku udah di dalam tokonya, nggak boleh liatin orangnya. Mas-mas yang kayaknya keturunan India sih dia bilang kalau laptopku itu harus ditinggal. Kenapa? Karena dia perlu paling nggak 1 malam untuk testing atau melihat apa sebenarnya yang terjadi dengan laptopku sehingga mati. Oleh sebab itu, aku harus meninggalkan laptop ini dengan membayar 15 euro sebagai biaya untuk pengecekan, maksud saya. Secara combien, monsieur? 15 euros. Oke. Nah, akhirnya aku pun sudah ngasih ke tempat reparasi laptopku. Besok dia mau ngasih tahu apa aja yang harus diganti, terus total harganya berapa. Semoga aja masih bisa diperbaiki dan tidak mahal. Aku pun kembali ke apartemen. Wah, hari ini lancar ya. Semoga aja laptopku bisa diperbaiki dan tidak terlalu mahal. Akhirnya sudah hampir sampai di tempat tinggalku. Jadi kalau kita pakai AT Stasiun itu ya coba ya, apalagi nggak ada tadi nggak ada operasi sih. Alhamdulillah.